Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada as-siyam fi syahri Ramadan walladzi unzila al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ilaihi ma sawqat. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil furqan. Amma ba'du, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya mas sekalian rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan apapun nanti sore keputusan itu, tentu kalau keputusannya mulai Ramadan dari pengumuman Kementerian Agama adalah mulai nanti tanggal 12, tapi yang jelas hari ini, malam ini dari Muhammadiyah sudah ada yang melaksanakan tarawih. Sedikit banyak kita akan pahami nanti itu penjelasannya tentang agama, kemudian ilmu agama dan keberagamaan. Artinya beragama. Kalau agama itu semua Ramadan mulainya pasti satu Ramadan berpuasa itu. Mau yang tanggal 11 itu akan bilang satu Ramadan. Kalau tanggal 12 tetap akan bilang satu Ramadan. Kenapa ada beda? Karena yang satu ada ilmu hisab, yang satu ilmu ru'yat. Ini namanya ilmu agama. Jadi dua-duanya diakui. Sehingga akhirnya beragamanya ada dua. Ada yang mulai berpuasa hari Senin, ada yang mulai berpuasa hari Selasa. Jadi biasa-biasa saja. Karena tiga-tiganya masih tadi yang dilaksanakan adalah agama, kemudian dasarnya ilmu agama. Perbedaannya menjadi perbedaan ya beragama. Jadi ini bukan beda agama. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ramadan itu kata peneliti salah satunya adalah bulan untuk membangkitkan spiritualisme yang ada dalam diri kita. Kenapa? Karena menurut peneliti permasalahan masyarakat modern itu ada di sini. Jadi perkembangan zaman ini membuat masyarakat yang disebut modern hari ini kadang-kadang ya cara menunjukkan identitas dirinya atau eksistensi dirinya itu dengan cara memberontak Tuhan. Banyak bahasanya memberontak Tuhan. Berapa banyak itu di TikTok di ini yang dia kayaknya nggak suka dengan Tuhan gitu ya. Dia bangga dengan maksiatnya tapi banyak followersnya. Itu akan seperti itu. Ini artinya apa? Identitas dirinya dinaikkan dengan cara memberontak ketetapan Tuhan. Kalau kita dengan cara bermaksiat kepada Allah ingin menunjukkan dirinya, ini saya. Bahkan kalau kita pelajari beberapa politisi kadang-kadang begitu, dia mau naikkan politiknya dengan cara apa? Anti terhadap ya, ketetapan Allah. Itu namanya penyakit ya, masyarakat modern yang ujungnya dia akan terkena ya, kehampaan spiritual, kemudian kegoncangan spiritual yang pada akhirnya dia akan merusak perjanjian dengan Allah. Dalam bahasa peneliti perjanjian primordial disebutnya. Makanya itulah yang disebut fitrah, itulah perjanjian primordial, alastu birabbikum ya. Itu apakah aku Tuhanmu, itu kan sudah diambil perjanjiannya. Makanya ketika itu dirubah dia akan goncang sendiri sebenarnya.
Nah, untuk ya pentingnya Ramadan yang kita inginkan benar-benar mengembalikan keprimaan spiritualitas kita atau keimanan kita kepada Allah, maka Ibnu Abbas sebagai ahli tafsirnya para sahabat itu sudah menyatakan bahwa ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuha itu imma fiha, apakah di dalamnya ada amrun au nahyun, maka intabihu katanya. Jadi setiap kalimat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu itu harus benar-benar diperhatikan, karena akan ya kalimat setelah ya ayyuhalladzina amanu itu cuma dua gendangnya, bisa isinya perintah dan juga isinya larangan. Yang akan bisa melaksanakan hanya orang-orang yang beriman. Kalau dia tidak beriman, dia tidak akan sanggup melaksanakan. Yang bisa menjauhi larangannya juga orang beriman. Kalau tidak beriman, tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Jadi yang diundang oleh Allah masuk ke Ramadan bukan diri manusianya, tapi spiritualnya. Keimanan itu adalah bagian dari spiritual. Jadi jangan heran kalau ada ini nggak bisa sensus KTP ya, jadi KTP-nya Islam yakin langsung puasa, tidak, karena di sini panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada orang Islam tapi nggak puasa, yang rusak ya berarti bukan Islamnya tapi keimanannya dia berarti masalah. Nah, jamaah sekalian rahimahullah, di tahun ini yang harus kita samakan dulu persepsinya adalah Ramadan ini hanya untuk orang yang mampu atau untuk orang miskin juga. Perintah melaksanakan siam Ramadan hanya untuk orang yang mampu atau berlaku juga untuk orang miskin. Berlaku hanya untuk yang mampu saja atau hanya orang miskin juga, maksudnya mampu dalam finansial, mampu beli makanan, atau berlaku juga untuk orang miskin yang tidak mampu beli makanan. Yang mampu beli makanan. Oh, ini karena sore-sore kayaknya belum minum air putih. Ginilah ajaran Islam untuk semuanya atau hanya untuk pilih-pilih? Untuk semuanya. Makanya karena untuk semuanya, kira-kira pelaksanaan Ramadan itu ukurannya pelaksanaan orang kaya atau pelaksanaan orang miskin? Atau saya perincikan lagi, yang dilakukan Nabi kira-kira cara puasa orang kaya atau orang miskin? Belum meneliti, kalau sama aja bilang kok masa sama. Namanya dua sisi. Kalau Nabi mempraktekkan puasa yang dilakukan orang kaya, kasihan orang miskin nangis karena dia nggak bisa sahur seperti orang kaya, nggak bisa buka puasa seperti orang kaya. Maka Nabi itu pasti melakukan Ramadannya seperti orang miskin. Karena apa? Biar orang miskin tidak berat melaksanakannya. Dia nggak punya makanan, ya udah sahur, mau minum air putih, kata Nabi itu disebut sahur. Kenapa? Kalau Nabi melakukan yang berat, ya nggak mungkin nanti nangis, ya Allah, kapan saya mampu sahur seperti Nabi? Ya nggak bisa. Ini pendekatan yang harus kita pahami. Kalau kita mau memahami Nabi, Nabi kan harus ukuran agar bisa dilaksanakan oleh orang miskin yang nggak punya makanan pun dia akan melaksanakan Ramadan ini. Maka sahur Nabi tidak mungkin standarnya orang kaya. Karena kalau sahur Nabi menggunakan standar orang kaya, orang miskin nggak bisa sahur berarti. Jadi ini harus mulai agak apa? Ya, jadi ini ya.
Kan gini poinnya itu, karena Nabi itu kan pasti ditiru. Jadi kalau ada dua standar, yang satu tinggi yang satu rendah, Nabi pasti menggunakan yang rendah untuk, ya ini masalahnya kutiba alaikumusiyam itu fardu, wajib. Beda nanti dengan sunnah, yang sunnah bisa dibalik gitu. Kalau yang sunnah bisa dibalik, tapi kalau yang fardu Nabi pasti apa? Untuk fasilitas makanannya mengambil standar yang bisa dilaksanakan oleh semua kaum muslimin, termasuk orang miskin yang nggak punya makanan, dia bisa mengikuti puasa Ramadan seperti Nabi. Kan nggak adil kalau Nabi ternyata melaksanakan seperti orang kaya, nangis orang miskin, berarti seumur hidup dia puasa nggak bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ini cara memandang, karena kita selama ini kan terjebak seolah-olah yang kita laksanakan itu ya itulah memang seperti ini. Sebenarnya tidak. Karena Nabi dan para sahabat yang kaya nanti mengikuti Nabi atau mengikuti karena saya kaya, bebaslah saya mau makan-makan. Mereka mengikuti Nabi. Walaupun orang kaya, dia lakukan sahur dan buka puasanya seperti orang miskin. Sehingga ulama sebenarnya sudah menjelaskan, sepakat, salah satu maksud berpuasa itu adalah agar memiliki solidaritas, empati, dari simpati sampai empati kepada orang miskin. Sehingga kalau ada yang sudah bisa mempraktekkan sahur kayak orang miskin, buka puasa kayak orang miskin, dia mau sombong, jangan sombong dulu. Kamu cuma melakukan 1 bulan, itu orang miskin setiap hari begitu. Jadi nggak boleh sombong juga. Oh, saya alhamdulillah walaupun punya banyak makanan, saya bisa melakukan, ya, melaksanakan Ramadan seperti, ya, orang miskin. Nggak usah bangga aja, itu kita cuma disuruh sebulan doang. Orang miskin tiap hari begitu. Kita Ramadan aja siang-siang baca Quran, perutnya lapar. Orang miskin siang malam baca Quran, kalau dia rajin baca Quran, perutnya dalam keadaan lapar. Sehingga ayat, hadis, saya ditanya tuh di satu tempat, Ustadz, maksud berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat puasanya kecuali lapar dan dahaga? Saya cuma jawab begini, itu hadis itu sebenarnya separuh sudah hebat, karena dia sudah merasakan, ya, akrab dengan lapar dan dahaga. Cuman dia tidak menjaga lisannya, tidak menjaga perilakunya, tidak menjaga tindakannya, sehingga rusak, ya, pahalanya. Nah, kita levelnya belum sampai situ kebanyakan. Kenapa? Karena kebanyakan kita nggak suka dengan laparnya. Jadi kalau terasa lapar, lemes, jadi istirahat lagi. Jadi kita kamin soimin laisa lahu min syami ilal jual atosnya kita belum dapat, tapi ngerumpi juga, ghibah juga. Kita berarti belum masuk kategori hadis berapa banyak orang yang berpuasa, puasanya ya hanya mendapat lapar dan dahaga. Kita belum mau dapat lapar, bahkan masih banyak yang puasanya itu terasa enak karena tidak terasa lapar. Padahal makna asyam itu kalau kita 4 kategorikan menurut tafsir Ibnu Katsir dan Al-Baghawi, itu yang pertama itu makna asyam adalah menahan makan dan minum, hasilnya lapar. Jadi hasilnya lapar, rasanya lapar gitu ya. Nah, seringnya kita ajarkan keluarga kita disuruh sahur harus yang banyak, karena kalau nggak banyak besok lapar. Kan kita sama dengan ayo kita jalan-jalan ke pantai, tapi nanti kalau ada pantai minggir ya, jangan lihatin. Ini kan kacau. Kita ngajak keluarga kita jalan ke Ramadan, tapi jangan sampai ketemu lapar. Kan ini pertentangan pemahaman sama konsep yang luar biasa. Kemudian yang kedua itu al-imsak anis syahawat, mencegah, menahan dari hawa nafsu. Kan kalau yang
suka roma irama, namanya hawa nafsu itu katanya yang apa? Yang enak-enak dan yang asik-asik. Nah, kita pas Ramadan mau cari yang enak-enak dan asik-asik atau yang kurang enak dan ya kurang asik. Kan ketika kita ngejarnya yang enak-enak dan yang asik-asik, ya berarti kita makna yang kedua susah paham lagi. Begitu nggak enak, begitu lapar, begitu diajak tarawih yang apa nggak enak, dia pengennya yang enak. Itu kan menjadi apa? Ya ini kan bukan al-imsak an-syahawat. Memang harusnya cuman 1 bulan, nggak disuruh 11 bulan. Latihannya di 1 bulan ini. Yang nggak enak itulah terapi kita. Bahkan kalau menggunakan teknologi yang kita kenal, dari iman menuju takwa itu update atau tidak? Kan kalau ada program di handphone itu kan minta update kan. Nah takwa itu kan upgrade atau update kan, naik kan. Biasanya kalau nggak mau update, nggak bisa di-upgrade karena apa? Yang kebanyakan karena apa? Memorinya kurang kan? Memorinya kurang. Nah, sistem Ramadan itu hampir sama dengan itu. Kenapa kewajiban pertama ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu dibersihkan dulu memorinya biar nanti ya ini waktunya cuma 1 bulan. Jadi tolong memorinya disiapkan karena nanti mau di-upgrade, mau di-update yang tadinya iman menjadi versi baru takwa. Kira-kira kalau kita bodo amat lah sarannya mau disuruh bersihin nggak usah bersihin, bisa diupdate nggak? Nggak bisa. Kita ada pengalaman diklik-klik nggak update. Kenapa? Karena kita nggak mau menyiapkan memorinya. Jadi persiapan memori yang pertama dari tadi lapar dan dahaga, yang kedua itu persiapan pembersihan biar memori ya mesin kita bagus itu disuruh seperti itu. Baru kemudian yang ketiga itu juga apa? Bukan sekedar ya mengurangi biasa, usahakan sampai bersih. Makanya di dalam ya Ramadan itu ada pembersihan rohani. Yang harus kita samakan persepsinya, kesehatan rohani dan kesehatan jasmani itu mana lebih susah? Kesehatan jasmani atau kesehatan rohani? Menyehatkan rohani lebih susah daripada jasmani. Kalau menyehatkan jasmani saja itu sampai berapa set sanggup pingpong? Berapa Pak Rahim? 10 kurang harus. Udah nggak mau. Pokoknya kalau jalan aja sampai capek, kalau naik sepeda sampai puas gitu ya. Jadi kalau jasmani seperti itu, kalau kita tahu rohani lebih susah, maka harusnya mencapaikan rohani dengan jasmani itu harus lebih atau kurang? Lebih. Makanya kalau diajak tarawih sampai itu harusnya senang, nih fasilitasnya udah bener. Karena apa? Untuk apa? Tadi untuk menyehatkan rohani harus latihan yang lebih berat daripada latihan jasmani. Lebih-lebih lagi kalau rohani susah cari dokternya Pak. Kalau jasmani itu kuliah kedokteran masih buka terus kan. Itu kesehatan jasmani atau rohani? Jasmani. Nah, dokter rohani spesial itu turun di Ramadan. Yakni pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Waktunya cuma 1 bulan. Maka siapin perangkat biar disehatkan dan diperbaiki mesinnya. Tapi kalau kita tidak mau akrab, nanti bahasa akrab kita kembalikan kepada hadis, maksud kita melakukan amal. Nah maka itu makna yang ketiga dulu. Yang keempat, Imam Ibnu Katsir mengatakan maksud dari asyam adalah tazkiyatun lil badan. Kalau tadi rohani, Islam itu seimbang, harus ada juga pembersihan badan.
Bukan mandi, bukan pembersihan badan yang ini bukan mandi. Ini hubungannya dengan yang atas. Imam Ibnu Katsir mengatakan ya fungsinya adalah tadyiqun limasalikis syaitan. Mempersempit jalan setan. Jadi kita laparkan jasmani kita, kita tahan hawa nafsu kita, ya kita kurangi yang enak-enak dan asik-asik, kita mau yang bersusah-susah dan kurang enak kita paksa diri kita untuk seperti itu, maka proses itu lalu kita banyakkan amal-amal yang mendapatkan nilai pahala sebagai bagian dari tazkiyatun nafas atau pembersihan rohani, maka hal itulah yang disebut menyempitkan jalan setan. Kalau yang makan-makan enak, yang asik-asik itu menyempitkan jalan setan atau menyempitkan jalan darah. Jalan darah disempitin, dari kolesterol naik gitu ya. Nah, sahabat Nabi itu sudah berhasil. Jalan darah dilancarkan, jalan setan disempitkan. Kalau kita jalan darah disempitkan, jalan setan dilancarkan, itu masalahnya. Ini PR-nya cukup besar ini. Karena maknanya 4 itu. Jadi kalau besok kita memohon pada Allah, sampaikan saya ke Ramadan, tanya mau ngapain kamu Ramadan? Mau ketemu Asyam atau mau ketemu Ato'am? Ya, karena itu beda pintu itu. Kalau mau ketemu Asyam tadi prosesnya. Jadi ini penting sebab apa? Saya ini mengisi yang keberapa? Keempat atau kelima. Saya tanya di mana-mana kalau ada anak-anak seneng nggak ketemu Ramadan? Seneng. Pas ditanya seneng karena apa? Yang diingat apa? Es buah. Jadi kan kita bingung. Dia ternyata nggak kita pertemukan dengan Asyam. Yang ada di benaknya dia buat Ramadan tuh ketemu dengan Ato'am, bukan ketemu dengan Asyam. Ini kan PR kita jadi susah. Karena apa? Ya yang kita ajarkan bukan yang seharusnya diajarkan. Masa jalan-jalan ke taman bunga kalau bisa jangan lihat bunga kan gitu ya. Itu kan masalah bagi kita. Nah, pisau pembedahnya bagi kita. Kenapa kita memahami amalan apa yang harus kita lakukan? Karena target kita dari sebuah amal solih itu targetnya apa? Targetnya hadis tentang mayit diiringi dengan tiga kelompok. Yatba'ul mayyita salasatun yarji'an isnani wa yabqa wahidun. Mayit itu diiringi oleh 3 kelompok, 2 pulang, 1 tetap menemani. Yarji'u ahluhu wa maluhu, akan pulang keluarganya dan juga hartanya. Jadi kalau bapak sudah dengan pasangan bilang kita cintanya insya Allah sehidup semati, itu artinya apa? Artinya kalau yang satu masih hidup, yang satu sudah mati nggak apa-apa sebenarnya. Karena kan kacau kalau yang satu mati dia nggak mau pulang nungguin di kuburan, kita bilang lurus atau miring? Miring jadinya ya kan kacau. Jadi sehidup semati udah bener. Cinta sehidup semati, yang satu hidup, yang satu sudah mati, atau baliknya yang satu ya sudah mati, yang satu kalau masih hidup ya tetap hidup, jangan ikut mati gitu. Sehidup semati itu bener gitu ya. Satu hidup satu mati itu ya biasa gitu. Jangan pengen bareng-bareng kalau memang jatahnya nggak bareng gitu ya. Nah kemudian hartanya juga akan kembali. Dulu kan ada etnis yang hartanya wah keren banget, dia mati dikubur dengan hartanya sekalian. Kayaknya mau nyogok malaikat gitu ya. Tapi sebelum sampai malaikat sudah dirampok duluan sama perampok. Akhirnya takut sama malaikat atau sama perampok? Takutnya sama perampok. Akhirnya sekarang uangnya palsu atau asli? Palsu. Kalaulah dia punya emas batangan, dami atau beneran? Dami yang dikubur kan itu. Makanya dia soalnya melawan keterangan
dari Allah bahwa hartanya harusnya pulang, bukan apa ikut dikubur gitu ya. Takut sama perampok, bukan takut sama malaikat. Ya. Jadi kan kalau dia pakai uang palsu yang ditipu perampok atau malaikat? Dia menipunya perampok kan, bukan malaikat. Nah, ini gambaran. Maka buaya pokok amaluhu. Maka kita Ramadan ini harus dipastikan menjadi teman kita nanti di mana? Di alam kubur, menjadi pembela kita. Nanti ada hadis memang menjadi pembela kita di alam akhirat. Jadi di alam kubur menjadi sahabat kita, teman kita yang akan setia menemani. Di akhirat menjadi pembela kita. Pertanyaannya sederhana, kalau kita pengen akrab dengan Ramadan, atau ginilah, berarti kan kita harus melakukan pendekatan. Namanya pendekatan itu, kita ngikuti selera yang didekati atau yang didekati ngikuti selera kita. Dulu Pak Pur mau ngincer orang itu kita ya ngikuti senengnya yang diincer atau yang diincer suruh ngikutin seneng kita. Kita bela-belain ngikutin yang kita ingin dekati. Maka tugas kita hari ini sebenarnya kita benar-benar harus belajar apa sih yang disukai oleh Ramadan. Itu yang harus kita pelajari. Karena apa? Jangan Ramadan disuruh ngikutin kita, harusnya kita ngikutin kemauan Ramadan itu. Kalau mau dekat, saya mah nggak mau repot-repot Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa, tapi nanti jangan nyesel ketika di alam kubur dipanggil, Ramadan sini temenin dia. Sorry gue kagak kenal katanya. Orang dia deketin saya nggak mau. Ini kan model cintanya cinta segitiga Pak. Jadi nggak bisa itu. Jadi kalau dekat dengan Ramadan maka akan jauh dengan yang enak-enak tadi. Kalau kita nggak mau dekat dengan dia, berarti kita nolak kan? Maka kita ya akan dekat dengan yang ini. Atau ini kan penting kita pahami. Kalau mau mengibaratkan nih, apa mau diibaratkannya? Pasangan lah. Ini Ramadan ini pasangan ideal atau pasangan yang jelek? Nah, atau ini pasangan ideal atau pasangan yang jelek? Yang jelek kan? Kalau pakai yang jelek perlu pakai jurus nggak untuk mendekatinya? Orang nggak didekatin aja dia apa? Kan udah dekat. Nah karena ini pasangan ideal, kenapa kita bilang Ramadan Asyam pasangan kita yang ideal? Dia punya pintu khusus nanti masuk surga. Kalau kita bisa dekat sama dia nanti apa? Ayo lewat sini aja masuk surganya, bisa. Kalau sama Atoan, jangan-jangan nanti Ramadan bilang enak aja, dia kagak seneng sama saya, masa minta tolong sama saya, sana minta tolong sama S2 katanya gitu ya. Saya minta tolong sama itu karena kita kenapa PDKT-nya ke sini bukan PDKT-nya kepada Asia. Ini kan harus kita pikirkan nih, harus bikin strategi karena apa? Ini pasangan yang sangat ideal. Ya di dunia ini juga kalau mau mendekati yang ideal, pengorbanannya gimana? Mati-matian tuh. Ya contoh lah kursi DPR RI itu ideal nggak? Itu banyak yang apa? Ya itu karena ini Ramadan itu sangat ideal. Makanya tadi benar-benar dikasih kategori yang kita mau bagaimana mendekatinya. Maka kita harus belajar benar-benar dari sekarang teliti apa sih yang disukai oleh Ramadan. Ramadan suka yang lapar atau suka yang kenyang? Yang lapar. Berarti kalau kita nggak suka dengan yang lapar, sorry kata Ramadan kan kita nggak bisa dekat, seleranya beda katanya. Ini kan PR kita yang sampai hari ini
Ya kalau mau pendekatan lebih mudah lagi, kalau punya barang Bapak senengnya yang ori atau yang KW? Kalau saya nggak bilang beli, kalau beli kan mahal, saya beli KW aja. Ini kalau punya kan gitu ya, enak kan kalau punya tuh. Maunya yang ori. Sekarang nanya sama kita, ini Asia maunya yang ori atau yang KW? Wah itu PR-nya. Tadi yang ori itu standar orang miskin atau standar orang kaya? Orang miskin. Karena kalau standar orang kaya tadi saya bilang, orang miskin kasihan kagak bisa puasa kalau gitu. Mau beli es buah nggak ada duitnya, mau makan enak nggak ada itunya, mau sahur masak-masak nggak punya, nangislah dia. Kalau amalan Ramadan standarnya yang biasa dilakukan oleh orang lain, maka kita harus ngerti namanya Islam itu ya bisa dilaksanakan sempurna walaupun oleh orang miskin. Maka orang miskin itu jangan dianggap sahurnya nggak sempurna, jangan dianggap buka puasanya nggak sempurna, walaupun nggak punya es buah, nggak punya apa-apa, tetap itu adalah sempurna. Padahal kalau mau jujur, terus yang KW siapa? Yang KW siapa? Ya. Ini kan harus PR, karena gini, kita ini kalau punya kendaraan, kendaraannya masih standar pabrik, ngumpul sama orang yang kendaraannya sudah diceperin. Yang aneh kita atau yang diceperin? Yang dianggap aneh punya kita. Padahal yang sudah pakai penelitian, yang pokoknya yang paling nyaman enak, yang punya kita apa itu punya dia? Orang dia kalau lewat polisi jujur harus diangkat begitu, itu masa kendaraan dibikinnya untuk susah-susah seperti itu? Sama. Yang telah memodifikasi sahur sampai menyusahkan, buka puasa harus rela meroboh kantong lebih dalam, itu siapa yang modifikasi? Itu yang terjadi. Sehingga kalau ada orang ngajak, ayolah kita pakai standar yang sudah diteliti dan sudah terjamin, bilang nggak usah gitu-gitu amat deh, biasa-biasa aja. Nah kita kena nanti. Kalau teman biasa bicara alam kubur dan akhirat, itu kalau bahasa Ali radhiyallahu an itu adalah al istidad li yaumir rohil. Arti yaumir rohil itu yang susah atau yang mudah? Hari yang susah. Teman yang akan datang menemani kita dalam kesusahan itu kira-kira teman biasa atau teman akrab? Ini kan harus paham dulu. Kita lagi susah, siapa yang rela menemani kita? Teman akrab atau teman biasa? Hanya teman akrab. Jadi jangan lagi bilang, udah Pak Ustadz gak usah susah, yang biasa-biasa saja. Ya terserah, kan kita tugasnya menyampaikan. Nanti jangan salah, kalau Asia Ramadan pas disuruh nemenin, sorry gue kan sama lu teman biasa. Ya gak bisa lah kalau butuh gue banyak-banyak. Ini kan harus PR bagi kita. Maka harus apa? Akrab. Kita jadikan Asyam itu Ramadan teman akrab, maka kita harus akrab dengan Asyam, karena Asyam ditaruh nomor 1 dalam proses pelaksanaan Ramadan. Ya. Ini yang harus dipahamkan pada diri kita dan keluarga kita, bahwa ajaran Islam itu bukan hanya untuk kita. Untuk orang yang gak punya makanan juga dia melaksanakan ajaran Islam. Jadi kalau kamu bayangin sahur itu jangan makanan, karena apa? Maksud Nabi sahur itu berkah, bukan yang dilirik sahurnya kita, bukan. Karena apa? Ya Nabi kan melaksanakan akan dicontoh. Ya kalau Nabi, yang tadi saya ulang lagi, kalau Nabi sahurnya kayak kita, kasihan orang miskin gak pernah bisa mencontoh Nabi untuk sahurnya. Kalau standar buka puasa adalah standar yang kita saat ini ada, maka kasihan orang miskin nggak bisa ikut buka puasa yang ideal. Maka Nabi mencontohkan buka puasa yang bisa dijangkau oleh orang miskin. Jadi kalau kita mau akrab dengan Ramadan, yang pertama kita harus akrab dengan Asyam. Maka kita harus benar-benar, akhirnya saya membayangkan, makanya ada yang tuh
di beberapa masjid, wah Ustadz ini ya akan menyampaikan apa nanti sahur dengan kurma. Enggak, saya kapok bilang sahur dengan kurma. Kenapa kapok Pak Ustadz? Ada jamaah yang saya sahur kurma Ustadz tapi sepiring. Ini sama aja kalau gitu. Jadi makanya tahun ini bahasa yang Allah berikan, kalau saya merasakan bahasa dari Allah tadi, puasa orang miskin dan puasa orang kaya. Standar Nabi adalah puasa orang miskin karena Nabi harus ditiru oleh semua ya umat Islam. Umat Islam nggak dibatasi yang boleh masuk Islam hanya orang kaya, yang miskin juga. Makanya yang dilakukan Nabi, kalau mau tahu yang dilakukan Nabi pasti yang standar orang miskin. Nggak mungkin, karena apa? Ya nggak bisa nanti orang miskin melaksanakan itu. Jadi mulai sekarang saya bisa berimajinasi saat sahabat Nabi ada yang sahur cuman minum air segelas itu saya bisa bayangkan, bisa jadi alasan dari sahabat itu kemarin pas puasa laparnya kagak kerasa, jadi dia takut, waduh bahaya nih saya hari ini nggak ketemu nih. Kan kalau orang sudah mau punya jatuh cinta gitu ya, itu kan kalau nggak ketemu rasanya gimana? Udah ada yang diincer nih sama dicintai, kan lewat depan rumahnya saja sudah apa? Udah bergetar gitu ya. Nah ini kan sama nih kan gitu ya. Begitu sehari dia rasa kok nggak ada lapar, dia curiga, jangan-jangan apa? Wah hari ini jangan-jangan nggak bersama nih, nggak bersama Yayang kan gitu ya. Yayangnya Asyam, lapar dia. Nah, gitu. Maka dia apa? Biar besok terasa lapar, saya nggak mau yang lain-lain, cuma air aja deh. Maka begitu ketemu lapar, tersenyum atau melehoi. Kan kebanyakan orang gara-gara takut ketemu lapar, pas ketemu lapar apa? Melehoi, bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi gitu. Dalilnya puasa apa? Tidurnya orang yang puasa ibadah itu andalan bener tuh. Jadi nanti sedikit banyak kita bahas lah. Nah, maka sekarang kita juga harus bertanya kepada diri kita. Kenapa? Karena ilmu inilah yang akan mendorong kita untuk melakukan yang terbaik. Sekarang kita main ori sama kawi saja lah. Coba kembali lihat hadisnya dan keterangan para sahabat serta para ulama. Sahur yang ori itu kapan? Sahur yang ori. Waktu sahur yang ori itu kapan? Yang 50, kan kalau pakai bahasa hadis 50 ayat dibaca secara tartil, itulah waktu sahur. Kita tambah bahasanya apa? Ori. Yang belum itu sebenarnya waktu sahur yang apa? Kawin. Ini kan PR bagi kita. Kenapa waktu sahurnya seperti itu? Nyambung akhirnya karena Nabi standar sahurnya bukan standar sahur orang yang banyak makanan. Nabi standar sahurnya ingin standar yang bisa dicontoh oleh orang miskin. Makanya nggak mungkin Nabi mau dikasih kurma satu piring paling ambil satu atau dua. Harapannya orang miskin masih bisa untuk apa? Makan satu dua. Kalau nggak ada, bahkan Nabi sampai bilang sahur kamu walaupun dengan seteguk air. Tasahharu walau bijur atimah. Ini kalau gitu Ustaz daripada gitu nggak sahur sekalian, nggak boleh, ada hadisnya. Sahur itu pembeda antara puasa orang Islam sama ahli kitab. Tetap harus sahur walaupun dengan seteguk air harus. Gitu ya. Jadi nggak boleh nggak sahur juga, gitu ya. Sahur tapi apa? Tadi. Jadi jangan sok keren, tetap ada aturannya. Nah inilah yang kita sebut. Kalau Ustadz Supron kemarin bilangnya salah dengar Abdullah sama Ibnullah, kalau kita kebanyakan salah dengar antara berkah dan berkat gitu. Nabi bilangnya tasahharu fa inna fis sahuri barakatun, sahurlah kamu karena dalam sahur ada keberkahan. Tapi yang dicontohkan Nabi itu berkah itu bukan banyak artinya, dia melakukan sahur. Standarnya orang miskin itu berkah banget. Nah kita dengarnya Nabi mengatakan sahurlah kamu karena dalam sahur ada berkat. Jadi beda teh doang gitu.
Kalau berkat makin banyak makin bagus. Padahal yang dibilang berkah. Berkah itu ujungnya kebaikan. Kalau makannya banyak sebelum subuh ngantuk, baik atau nggak baik? Itu berarti bukan berkah, itu berkat gitu ya. Ini kan PR-PR kita. Sehingga ini sudah sering saya sampaikan, tapi pendekatannya sekarang lebih halus dan lebih logis. Karena apa? Itu kan kenapa sahurnya begitu? Dia memang mau lapar. Kenapa itu? Bukan takut lapar, mau niat siam. Berarti kan niat apa? Lapar-lapar. Ini menjadi standar. Jadi pikiran kita yang harus kita luruskan. Kita selama ini nyari apa gitu ya. Harusnya kan nyari apa yang diinginkan oleh Ramadan, biar Ramadan menjadi sahabat kita. Ada lagi ya, ini pengingat lagi, walaupun mungkin saya sudah menyampaikan. Bunyi hadisnya kadang Ustadz salah menyampaikan, sehingga yang dipahami jamaah juga salah. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Bacalah Al-Qur'an karena pada hari kiamat Al-Qur'an akan datang memberi syafaat bagi yang baca. Nah itu kan salah dengarnya di situ. Atau yang salah menyampaikan ustadznya. Padahal bunyi hadisnya syafi'an bukan liqorihi. Kalau syafi'an liqorihi enak tinggal baca aja kita, karena memberi syafaat kepada pembacanya. Ini syafi'an li ashabihi. Ashab artinya apa? Jamak dari sohib, sahabat. Jadi makanya baca Quran itu bukan semangat bacanya karena nanti memberi syafaat bagi pembacanya. Baca lagi hadisnya, memberi syafaat bagi sahabatnya, bukan bagi pembacanya. Enak bener kalau baca langsung dapat apa. Nah nanti bahasanya namanya sahabat itu, baca itu baru sekedar PDKT. Baca itu baru pendekatan. Karena namanya sahabat yang karib, itu saran yang baik dari sahabat diikuti nggak? Diikuti. Kalau sahabat mengingatkan yang buruk, diikuti nggak? Jangan lakukan, jangan. Nah makanya kalau kita sahabat Al-Quran, apa yang disuruh Al-Quran kita mulai apa? Harus mengikuti. Apa yang dilarang, ya kita baru kita sahabat. Kalau baca doang, perintahnya bodoh amat, larangannya ditabrak, kita bilang sahabat. Ya kan saya udah baca Quran, nanti dapat syafaat tuh kan, salah dengar lagi gitu ya. Entah terlalu jauh dari pengeras suara atau dengarannya sayup-sayup sambil apa? Sambil ngantuk. Jadi akhirnya apa? Separuh dengernya li ashabihi, didengarnya oh bagi pembacanya, padahal bagi sahabat-sahabat Al-Quran. Jadi kalau sudah baca bagus, tapi targetnya bukan baca, kita harus menjadi sahabat. Karena yang diberi syafaat bukan yang membaca saja, tapi yang mau jadi sahabat Al-Quran. Kalau gitu saya ikut di gerakan sahabat Quran, bukan nama yayasan, bukan, ada kan nama sahabat Al-Quran gitu ya. Nah kita masuk pada hadis yang sangat terkenal, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Farhatun inda iftarihi, ada teks lain farhatun inda fitrihi, bergembira ketika buka puasa. Wa inda liqa'i rabbi. Saya akan bahas kira-kira semua orang gembira enggak ketemu dengan buka puasa? Gembira. Sekarang apakah maksud hadis itu begitu? Kita bikin nilai dari 1 sampai 10. Anak kita pulang ke rumah nilainya 3. Dia gembira, nilainya 3 gembira. Kira-kira kalau ada bapaknya ikut gembira, bahkan setelah ikut gembira, kalau gitu ayo kita makan-makan, bapak mau bilang apa itu keluarga? Rada-rada gitu ya. Rada-rada nih, dapat nilai 3 seneng-seneng gitu ya. Terus apa? Orang tuanya ikut seneng, diajak makan-makan lagi. Mantep gitu kan. Kacau gitu ya. Kan harusnya kalau mau seneng kan dapat nilai 8, dapat nilai 9, anaknya gembira, bapaknya gembira. Kemudian apa?
Ya makan-makan oke lah. Coba lihat gembira yang mana itu yang kebanyakan orang di Ramadan. Kalau bapak disuruh jadi asesor gitu ya, tim penilai, dia bangun untuk makan saja. Kadang-kadang sholat juga malas. Akhirnya makannya banyak. Setelah makan banyak sebelum subuh sudah ngantuk. Nah, kira-kira kalau sebelum subuh sudah ngantuk, habis subuh ngapain? Tidur lagi gitu ya. Bangun, katanya seger sudah mau berangkat beraktivitas. Begitu jam 9, 10 lapar langsung apa? Melehoi gitu, lemas gitu ya. Nanti ketemu duhur. Di duhur ada istirahat loh 1 jam. Kira-kira ngapain dia? Tidur lagi kan gitu ya. Nanti kira-kira semangat kerja. Setelah itu jam 2 udah lemes lagi. Begitu asar nanti udah mulai agak seger. Tapi antara asar dengan maghrib takut nanti kerasa lapar lagi, dia muter-muter nggak jelas, muter-muter sambil beli macam-macam gitu ya. Terus ternyata dengar adzan dia gembira, terus makan-makan. Kira-kira itu dapat nilai berapa dia gembira? Jadi sebenarnya sehat atau rada-rada? Ini kan pemahaman kita yang benar-benar main ngambil hadis tuh kita merasa bahwa yang disebut hadis tuh kita lah orangnya. Padahal apa? Ya kalau memang dari subuh sudah amalnya lumayan bagus, habis subuh baca Quran, lapar dia masih rajin kerjanya gitu ya. Tetap karena apa? Ya inilah keakraban saya dengan Ramadan. Karena kalau kerja sambil kenyang, baca Quran banyak sambil kenyang, butuh Ramadan nggak kalau gitu? Ya nggak usah di Ramadan kalau mau banyak baca Quran tapi kenyang. Khasnya Ramadan itu kan banyak baca Quran dalam keadaan lapar. Semangat bekerja dalam keadaan, kalau semangat bekerja ntar malam aja lah dikerjainnya, pas nggak lapar, ya dia nggak perlu Ramadan, dia nggak akrab dengan Ramadan berarti. Sorry Ramadan saya nggak mau dekat sama kamu, ntar dibalas di sana. Sorry gue nggak mau nolongin kamu. Ya, ini kan PR bagi kita. Jadi seperti apa ketika kita mengambil bergembira berbuka puasa itu, pastikan dulu nilainya 7, 8, 9, paling kecil 6 lah gitu, masih lulus kan ya. Tapi kalau nilainya 4 jangan gembira-gembira, malu harusnya. Ini yang tidak dipahamkan karena ya para dai menyampaikan hadisnya sepotong saja. Jadi semua orang seolah-olah sudah sesuai dengan hadis itu, ya kan kacau jadinya. Padahal kita harus bedah ulang tuh, bergembira ngapain? Bergembira dalam kegagalan kan rada-rada sebenarnya. Seneng-seneng dalam gagal. Makanya ini ya yang perlu sekali kita terus namanya pembekalan. Nggak tahu nanti bahasa tahun depan seperti apa, maka kita akan tahu Asyam yang KW seperti apa, yang orinya seperti apa, itu kita harus terus pahami itu. Sehingga apa? Yang kita lakukan benar-benar, kalau di dalam satu amal itu ada ya pahalanya yang lebih banyak dan lebih sedikit, maka yang harus kita ambil berusaha untuk mengambil yang lebih banyak. Maka apapun yang sudah dilakukan, prestasi dari DKM misalnya amalannya sudah bagus, ya jangan diturunin. Kalau diturunin apa? Gimana sih? Udah bagus. Yang ada yang belum sanggup melaksanakan yang bagus dimotivasi gitu ya. Dimotivasi karena apa? Pak itu gak ada yang salah. Coba tadi ya antara pilihannya tidur, tadi katanya tidurnya orang yang puasa itu kan apa? Berpahala katanya ya, ibadah. Ya gini, dalam ibadah di Ramadan tetap aja ada yang hadiahnya misalnya 40 gram emas, ada yang hadiahnya codet gitu ya. Jadi pilih mana? Kalau ada 2 amal, yang satu hadiahnya emas 40 gram, yang satu codet, Bapak pilih yang mana? Ya emas lah 40 gram gitu ya. Makanya kalau yang tidur tadi dia nggak mau yang 40 gram, dia maunya apa? Codet aja dia serokan. Ya ini kan PR bagi kita. Makanya saya pernah ditanya, Ustaz jelasin lah sampai jelas ini.
Asalnya seperti apa tidur yang bermakna ibadah? Karena dia tidur kecapean setelah beribadah. Itu tidurnya ibadah gitu ya. Habis baca Quran gitu ya, setengah juz kecapean tidur. Ini baru setengah lembar terus dia tidur ya. Ini ibadah yang nggak mungkin itu. Setengah lembar udah kecapean tuh. Baca Quran atau itu kan bukan dia baca Quran, Quran baca dia kalau gitu. Duduknya setengah jam, bacanya setengah laman. Ya berarti kan apa? Bukan dia baca Quran, Quran baca dia itu. Itu kan masalah itu jadinya ya. Jadi seperti itu. Sampai paling pahit ada seseorang yang lebih baik tidurlah biar berpahala. Kira-kira siapa itu kategorinya? Dia lebih baik tidur karena kalau dia tidur berpahala. Tukang maksiat. Memang kita tukang maksiat gitu. Ya, kalau tukang maksiat daripada melotot bermaksiat mendingan apa? Tidurlah udah biarin dia makan. Jangan dibangunin. Kalau bangunin dia berbuat dosa ya. Makanya kalau yang pilihannya tidur itu kita curiga, jangan-jangan dia ini PR besar bagi kita. Nah, makanya hari ini salah satunya kita cucurak tuh itu kita berikhtiar untuk say goodbye itu dengan itu harusnya. Mulai besok latihan jadi orang miskin harusnya. 1 bulan aja latihan jadi orang miskin. Asalnya itu loh Pak. Kalau kita mau renungkan, saya cari-cari hadisnya, nggak ada sama sekali Nabi dan para sahabat itu bicara tentang makan dia Pak. Di aktivitas Ramadan nggak ada. Hanya hadis saja yang mengatakan kulu wasrobu, makan dan minum. Tapi kalau kita lihat adab makan tetap saja kulu wasrobu wala tusrifu, itu tetap kena. Makan ya biasa saja, jangan berlebih-lebihan. Maka ya Ramadan tahun ini coba sedikit dipaksa jamaah yang laki-laki dan anaknya yang laki-laki itu suruh bukanya ke masjid aja. Bilang apa, titip pada ibu-ibu majelis taklim yang di rumah hanya disediakan untuk perempuan. Itu bagus itu. Karena apa? Ya kalau mau nyumbang ke masjid aja untuk makanan buka puasanya gitu ya. Biar apa? Kalau bukanya di sini yang nganter makanan banyak, yang makan banyak kan jadi sedikit. Yang repot kalau yang nganter makanan banyak semangatnya pengen dapat pahala orang berpuasa, yang makan sedikit, ya kan jadi yang KO yang ke masjid. Ini PR besar bagi kita. Dalam rangka apa? Mengurangi ya, makanan tadi. Jadi ini yang repot ke masjid juga, di rumah disediakan juga, itu juga kacau juga. Jadi ya ini biar ya semua orang jangan merasa malu bahwa apa, udah biar apa bisa berjamaah bareng udah ke masjid aja yang laki-laki gitu ya. Nanti dapat sepotong apa-apa, yang penting kan apa? Ya ini berbuka, nanti kan makannya kan habis dari masjid. Makan itu pun nggak boleh banyak-banyak karena takut tarawihnya ngantuk gitu ya. Ini yang harus mulai digalakkan sehingga kasus-kasus yang lama itu ditutup sudah. Saya pernah memberikan materi yang di situ ada ya seorang pegawai pasar swalayan yang besar. Di Ramadan dia stok 3 kali lipat Pak. Oh kami menyetok 3 kali lipat Ustaz. Itu segede kayak lote itu 3 kali lipat katanya. Yang saya tanyakan cuma 2 Pak. Itu harganya dinaikin nggak? Naik. Pertanyaan terakhir, habis nggak? Habis. Jadi repot kan, 3 kali lipat dinaikin, habis lagi. Ini kan gerakan kita kalau sendiri-sendiri tidak maksimal. Memang kita harus bersama-sama untuk mengurangi. Kita latihan mengurangi, ya mengurangi ya konsumsi makanan itu sehingga kita dekat dengan Asyam dan Ramadan. Kita bukannya 1 bulan ini masih dekat juga dengan At-Ta'amnya yang lebih dekat. Kita jadi nggak suka dengan Asyam, itu PR. Karena apa? Kita disuruh bersahabat dengan Ramadan,
agar kita dekat dengan semua perangkat Ramadan, biar di alam kubur menjadi teman kita, biar di akhirat membela kita. Tadi ini nggak ada pilihan Pak. Kalau kita nggak mau dekat sama dia, ini kan Pak, ini dua. Kalau kita dekatnya dengan ini, dia nggak mau sama kita. Jadi kalau kita mau sama dia, disuruh kamu mau nggak tinggalin yang itu. Ini kan PR besar kita. Karena apa? Pelaksanaan Ramadan kita secara tidak sadar telah termodifikasi. Yang saya sampaikan ini adalah apa? Penyeimbangnya. Kenapa begini? Ini kan persis seperti orang Jawa Barat nih, Sunda lah, bikin rendang. Katanya dia bilang bikin rendang. Nah, rasa rendangnya itu disesuaikan dengan kawan-kawannya yang sesama Jawa Barat juga. Gitu. Nah, ini hasil kesepakatan mereka, ini rendangnya enak nggak? Enak banget. Kalau kita mau tahu rendangnya ini ori atau KW, kita datangin siapa? Pak Jul. Kita datangin Pak Jul dari orang Padang. Rasain, ini bener nggak rasa rendang itu? Oh bukan. Nah, jadi kan ini yang terjadi. Jadi kita tuh merasa pede banget. Ramadan yang kita laksanakan, sahur yang kita laksanakan, buka puasa yang kita laksanakan, inilah yang sudah ideal. Gara-gara kita cuma sepakat dengan komunitas kita itu. Begitu kita datangkan ukuran Nabi, kan kita jadi, aduh, ternyata bukan ori punya kita KW, walaupun KW super. Kalau KW super masih lumayan. Kadang-kadang KW-nya udah KW 4. KW-nya KW 4. Jadi Idul Fitri jadi tidak menarik. Kenapa Idul Fitri tidak menarik? Udah habis stoknya, dirasain semua di bulan puasa. Jadi itu masalahnya. Kalau dulu Idul Fitri itu apa? Wah, karena apa? Wah, di sini ya nggak ada makanan yang ada di Idul Fitri itu nggak ada. Sehingga apa? Seneng banget Idul Fitri. Ini perjuangan kita. Kalau kita bisa kembali kepada apa yang dilakukan Nabi, maka akhirnya kita paham standar puasa Nabi. Kita sudah yakin pasti standar orang miskin. Buka puasanya standar orang miskin, sahurnya standar orang miskin. Rasa lapar yang dirasakan 1 bulan adalah laparnya orang miskin, yang dia memang tidak ya ada makanan, seperti tidak ada makanan. Itu yang sudah pasti kita akan paham. Sehingga apa? Mungkin hari ini kita sampaikan ini, orang yang dengar, wah susah amat kayak gitu, wah aneh ya. Tadi saya katakan, kalau kita mengikuti standar di tengah orang yang sudah turun standarnya, kita dianggap aneh ya, kita dianggap seolah-olah apa? Oh masa kayak begitu? Ya memang asalnya seperti itu ya. Ini perlu menjadi gambaran. Yang kadang-kadang lucu itu orang puasa sunnah, padahal yang puasa sunnah ya itu sudah biasa cuman minum air putih sama itu, tapi akhirnya puasa fardu malah nggak lulus gitu. Harusnya kan puasa sunnah sudah latihan, tinggal lanjutkan aja di puasa fardu seperti itu. Itu kan dapat bekal yang sudah terlatih. Makanya ini mudah-mudahan ilmu itu fungsinya agar kita menjadikan niat. Arti niat itu bukan sekedar sengaja, tapi niat itu konsep pelaksanaan amal, sehingga seperti apa yang saya inginkan, seperti apa pelaksanaannya dan tujuannya itu sesuai. Jadi ini mudah-mudahan sekali lagi beberapa ya masjid kita sudah aman dalam beberapa amal. Karena apa? Kita sudah menaikkan sampai yang tinggi. Sehingga kalau ada saudara-saudara kita yang tidak setuju dengan standar itu, ya jangan standarnya yang diturunkan. Yang harus suruh, kalau saya misalnya mau ngalahin pingpongnya Pak Wawan, ya bukan Pak Wawan yang suruh jadi mainnya jelek. Jangan, sayanya yang harus apa? Harus latihan terus-menerus gitu ya. Jadi ini kan lucu kadang-kadang orang kita, biar kita imbang apa? Kamu dijelekin deh, saya yang apa? Saya nggak usah meningkat permainannya, tapi dia yang dijelekin. Nah itu kan
permintaan kepada DKM begitu, ini tarawihnya dikurangi lagi, kan salah. Harusnya dia berlatih untuk apa? Agar saya bisa bersaing dengan yang pinter, ya saya harus latihan terus biar mencapai itu. Jangan yang pinter sudah pura-pura out aja, pura-pura mukulnya sembarangan, ya jangan kalau gitu. Itu namanya berbohong kan gitu ya. Jadi ya pemain yang pinter, kalau yang bodoh mau jago ya smash sekalian ini sekalian, biar dia apa? Oh saya harus latihan lagi nanti jagonya sama. Jadi jamaah-jamaah kita yang masih mempertanyakan tarawih itu jawabannya begitu, bahwa apa? Jangan yang pinter suruh apa? Suruh jadi bodoh. Namanya berlatih itu yang belum pinter suruh latihan lagi, biar apa? Biar tambah jago kan. Itu yang harus mulai dikenalkan gitu. Jangan, walaupun ya bersyukur kita, saya kadang-kadang suka apa ya? Suka lucu. Apa lucunya itu? Dia pengen apa? Nggak mau lah, tarawihnya capek. Dia cari yang nggak capek. Ya. Nyari-nyarinya aja udah capek sebenarnya, Pak. Terus begitu selesai dari sana, kita pulang ke rumah, dia juga baru apa? Ngapain jauh-jauh udah nyari-nyari, habis bensin, ini ternyata pulangnya apa? Bareng. Gitu. Ini kadang-kadang lucu-lucu juga, ini kayak lucu-lucuan kalau gitu kan, keliling-keliling pulangnya apa? Tahu gitu udah selonjoran aja di sini. Kan sudah dikasih tahu kalau capek bener nggak kuat tuh udah ada kursi, tinggal apa? Duduk enak gitu ya. Ngantuk bawa kopi, emang dilarang bawa kopi? Enggak, ngantuk bawa kopi. Lapar bawa kurma, bawa itu udah mantep kan gitu. Pas keluar sana nambah lagi biayanya. Lapar pulang atau diminta mampir sama penumpang. Mampir dulu, ini lapar banget, tambah lagi kan gitu. Udah infaknya dikurangi, malah buat apa? Tadi. Jadi mari kita coba bersyukur gitu ya dengan fasilitas. Kalau kita dapat fasilitas yang baik itu kan harusnya bersyukur, bukan apa? Bukan malah kita tolak. Jadi ini mudah-mudahan sekali lagi kita mudah-mudahan bisa tahun ini bisa bersahabat dengan Ramadan. Baca Quran juga gitu, ngikuti standar. Artinya kalau kita mampunya 1 juz, ya lakukan 1 juz dengan gembira. Jangan dipaksa 5 juz tapi sambil stres ya. Baca Quran sambil stres itu nggak akan jadi akrab. Kalau nggak akrab nanti nggak bisa menemani juga. Apaan? Dia memang sering sama saya tapi cemberut mulu. Ya kalau cemberut bukan makin dekat makin jauh. Ya, ini mudah-mudahan sekali lagi mari kita bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke Ramadan. Target kita cuma satu, mudah-mudahan kita bisa bersahabat dekat dengan Ramadan, sehingga rahmat Allah Ramadan yang lalu bisa disamakan pahalanya dengan Ramadan yang terakhir ini. Apa yang sudah kita pahami, pesan saya mohon kerjakan. Bapak harus ya jangan mengikuti yang belum paham. Harusnya kita istiqomah biar yang belum paham mengikuti kita. Mental orang kita tuh kadang-kadang ya gimana Pak Ustadz, saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya di rumah gitu semuanya. Kebalik. Kenapa? Itu namanya orang yang paham mengikuti yang tidak. Kata Nabi itu bukan begitu. Orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Orang yang sudah paham kerjakan yang dipahami, biar yang tidak paham mengikuti yang sudah paham. Jangan yang belum paham mengikuti yang sudah paham. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan ini semangat semuanya. Semangatnya bukan semangat buka puasanya, tapi semangat beribadahnya, semangat laparnya, semangat Ramadannya. Biar kita dijadikan pasangan ideal dengan Ramadan. Nanti kalau kita susah dituntun masuk pintu Ar-Rayyan, pintu khusus yang dimiliki oleh Asyam untuk mengantarkan kita ke surga. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Saya sudah salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.